Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil iman. Alhamdulillah binikmatil Islam. Alhamdulillah binikmatil Quran. Alhamdulillah binikmatil Ramadan. Yang saya hormati Bapak Pejabat Desa Artavilla yang sempat hadir di acara yang sungguh berbahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kian yang hadir atau mewakili, mohon maaf saya belum lihat. Yang saya hormati Bapak Haji, Ibu-ibu Haji, dan yang saya hormati pula para penghulu masjid, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir, dan yang sangat saya banggakan dan saya cintai panitia penyelenggara lapak baca Kian Darat yang telah menyelenggarakan Nuzul Quran pada malam banggakan. Alhamdulillah, malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan pada malam ini, malam ke-17 bagi negeri ini dan malam ke-16 bagi negeri lain, yang malam ini adalah malam 17 dan 16. Tentu kesempatan ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup nuansa Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan melipat gandakan kebaikan kepada kita. Kemudian atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah ketika mengabadikan in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Allah, kalian yang berkumpul di tempat ini atau sejagat raya ini, kalian berkumpul untuk menghitung bilangan angka nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, la, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dan kemudian kalaupun bersyukur, syukuran kalian tidak sebanding dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam patut kita persembahkan kepada sang kekasih Allah, manusia mulia, manusia pilihan, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sekitar kurang lebih 15 abad telah silam perjuangan beliaulah sampai detik ini kita masih menikmati semua kalimat yang tauhid, kalimat sempurna, kalimat la ilaha illallah sampai saat ini masih bersemayam di dalam jiwa kita kaum muslimin dan muslimat. Panitia yang sungguh saya banggakan telah dengan meracik, kalau dalam dunia medis meracik itu berarti kumpulan obat. Malam ini panitia ini dengan cerdasnya meracik sebuah kegiatan yang menghadirkan kita di lapangan terbuka ini
Tentu ini merupakan sebuah kecerdasan yang luar biasa bagi lapak baca di desa Kendarat, meracik dengan remuan yang bagus, menunjukkan kepada kita di alam yang salju malam ini kita semua berkumpul dan mengagungkan Al-Quranul Karim. Tapi sebelumnya itu saya masuk kepada tema yang akan saya sampaikan. Mari saya sampaikan sedikit tentang nuzul Quran. Kalimat nuzul Quran ini kalau dalam bahasa kita adalah dari tinggi turun ke rendah. Artinya berarti dari atas turun ke bawah. Yang mulai dari atas adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Dan kemudian dari tinggi itu turun ke Lauhil Mahfuz, alamnya Allah yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun dengan kemampuan manusia sejagat raya ini. Maka dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz. Ini saya mau cerita tentang Al-Quran, nuzul Quran yang malam ini dilaksanakan oleh para adik-adik lapak, anak-anak kita yang sungguh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua. Setelah dari Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah turun ke Baitul Izzah, yaitu di posisi langit, yaitu langit kedua setelah Lauhil Mahfuz. Maka turun dari langit itu, turunlah kepada bumi, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rentetannya, ya, itu rentetannya turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak langsung melalui proses turun dari tahap ke tahap, pada akhirnya sampai. Kalau kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini dan kemudian kita membaca satu ayat, satu juz, apalagi coba dikalikan, dihitungkan, mampukah kita bisa menghitung kebaikan Allah melalui Al-Quran? Tentu ini berlipat ganda, dari 10 sampai 700 lipat ganda dari kebaikan Al-Quran. Coba bayangkan, jadi kalau kita di bulan Ramadan Al-Quran saja kita tidak lihat mushafnya, bagaimana? Berarti tidak bermaknanya nuzul Quran bagi kita, betapa Allah membuat proses Al-Quran turun sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia. Saat ini berdasarkan tema ini, bangsa kita yang luas, bangsa kita ini tercetak berapa banyak generasi yang menghiasi negara kita Republik Indonesia dengan kemampuan kepintaran, kemudian memiliki fasilitas, jabatan dan sebagainya. Tetapi kalau tidak terukur dengan moralitas perilaku Quran, apa arti jabatan? Orang pintar banyak di negara ini, terhitung orang pintar banyak, sampai ke pelosok-pelosok seperti kita banyak sekali orang pintar. Tapi apakah berperilaku insan Quran atau tidak? Saat ini di mana-mana banyak kehancuran akibat karena apa? Jauh dari Al-Quran. Tapi insya Allah saya yakin dengan sepenuhnya bahwa putra-putri terbaik kita di negeri kita, desa Kian, saat ini merayakan, saya yakin bahwa mereka mengenang, mereka memperingati, mereka memahami tentang bagaimana makna Al-Quran turun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ikrahul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an astah. Dia akan mendatangkan syafaat tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang pintar tapi tidak tahu baca Al-Quran, apa itu pintarnya? Cerita orang cerdas itu apa? Karena mampu main komputer tapi buta dari Al-Quran. Apakah itu kategori orang cerdas? Jabatannya bagus tapi ia buta dari Al-Quran. Tampangnya luar biasa, cantiknya luar biasa, tapi buta dari Al-Quran. Apa yang disebut dengan cerdas? Maka tentu yang cantik, wajahnya cantik, berarti cantik Al-Quran ketika ia tampil di depannya. Maka saat ini saya yakin sepenuhnya bahwa adik-adik dan kemudian diperkasai oleh gerakan pemuda di negeri ini, mereka merayakan ini menunjukkan bahwa perjalanan Ramadan yang saat ini masuk di hari 17, saya melihat berapa gambar dalam postingannya, mereka di awal-awal Ramadan sudah mulai mereka gerakan-gerakan membaca Al-Quran, gerakan hafiz Quran, gerakan pemahaman Al-Quran, gerakan melaksanakan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan. Ini yang menunjukkan bahwa generasi kita maju dan cerdasnya generasi kita di sini tujuannya menjawab tantangan yang saat ini sangat kompleks sekali, sangat modern sekali saat ini. Kehancuran di mana-mana karena apa? Al-Quran tidak teresap dalam diri. Kalau Al-Quran dalam diri kita, insya Allah, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatan lil mu'minin. Kata Allah, bagi rahmat bagi orang-orang mukmin, pengobat diri. Maka orang yang jauh dari Al-Quran itu nanti hatinya, tampan wajahnya tapi hatinya di dalam tidak ada Al-Quran, maka hatinya lihat cuma tampan secara fisiknya tapi rohaninya, maka dia mudah terbawa dengan gesekan-gesekan pengaruh dunia yang serba-serbi. Tapi insya Allah kalau moral Al-Quran ada dalam dirinya, tentu akan menggambarkan cantik wajahnya, cantik fisiknya, cantik juga rohaninya. Karena Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu obat. Kalau negeri ini tidak ada orang baca Al-Quran, bagaimana harapan kita? Nah, begitu. Kalau semua membaca Al-Quran, insya Allah bekal pasti akan negeri kita ini makmur. Orang yang tahu baca Al-Quran, pasti orang tetap tegak mendirikan sholat. Karena sholat ini tidak bisa dibaca dengan lain. Sholat ini dibaca dengan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu penutup Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu kalau kita tidak tahu baca, bagaimana kita berdiri bertakbir? La takbir saya lakatun diam. Allahu Akbar. Tahu dia mau baca apa? Tapi ketika dia takbir, mengagungkan besarnya Allah, disertai dengan memuji Allah, membaca surah Al-Fatihah dan kemudian dilanjut dengan surat lainnya. Karena orang yang tahu baca Al-Quran, orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari sholat. Bagi adik-adik sekalian, jangan hanya merayakan lalu kemudian sebatas hanya merayakan bahwa inilah malam turunnya Al-Quran. Banyak versi tentang turunnya Al-Quran itu. Ada yang mengatakan malam 17, malam 18, malam 29, malam 27. Nah, malam 27 dikaitkan dengan Inna Anzalna. Ya. Karena malam Lailatul Qadar. Tetapi ada versi lain, jangan kita, itu yang penting.
Kalau baca Al-Quran saya tapi tidak memahami, sama. Dan kemudian memahami tapi tidak melaksanakan, sama. Olehnya itu, mari kita insan Qur'ani, insya Allah kita tetap mampu untuk menghadapi semerbaknya dunia ini. Karena Al-Quran dalam diri kita yang bisa mencegah kita adalah sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang mencegah perbuatan keji dan munkar itu hanya sholat. Jadi sholat ini ya, ada yang di Ramadan ini ada puasa bagus, tapi kadang dia tidak mau sholat. Ada yang puasa bagus tapi tidak mau pegang kepada Al-Quran. Hanya persoalan. Ini kegiatan ini mengetuk hati kita untuk sama-sama kita melihat bagaimana turunnya Al-Quran ini sebagai hudal linnas, petunjuk bagi kita semua. Dengan tujuannya kita mencerdaskan kehidupan kita, negeri kita, dan kemudian alam semesta ini akan menjadi alam yang indah karena Al-Quran, alam yang baik karena Al-Quran, keluarga yang selalu bersama karena Al-Quran. Kalau negeri ini berkotak-kotak karena orang tidak mau berpegang kepada Al-Quran. Tapi saya yakin negeri kian ini negeri yang bersatu. Kalau bukan bersatu tidak mungkin melayakan ini. Saya tahu negeri ini bersatu sampai kegiatan ini akan terlaksana. Jadi bukan satu kelompok atau satu, semua negeri kian ini satu. Persatuannya akhirnya akan terbentuk kegiatan ini. Maka harus pegang teguh. Lepaskan pandangan, lepaskan sifat yang akan keluar daripada konteks Islam. Hadirin yang sungguh berbahagia, penting waktu bisa? Iya, ya sampai larut malam lah ya. Iya. Baik, ya. Olehnya itu yang penting kita semua tahu tentang ya asal usul turunnya Al-Quran tadi ya. Mulai dari Allah yang paling tertinggi, Baitul Izzah itu di langit, ya, dan kemudian turun lagi kepada Rasulullah dengan Iqra tadi, baca, diperintahkan baca. Allah perintahkan Rasul baca, lalu ketung umat ini tidak mau baca, sombong kita. Lalu kemudian dalam Al-Quran itu mengandung sholat, perintah sholat. Kita tidak sholat, sombong kita. Begitu. Luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan ingat, Ramadan akan datang belum tentu ini. Maka Ramadan terbaik bagi kita saat ini. Apalagi di malam turunnya Al-Quran sesuai dengan versi malam ke-17. Ya. Mari kita perbanyak amalia di bulan Ramadan. Mari kita banyak baca Al-Quran, banyak kita memahami Al-Quran, banyak kita laksanakan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah kekal hidup kita itu akan baik dunia dan akhirat. Amin. Alamin. Kali ini yang saya sampaikan kepada kita, mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai hamba Allah. Tentu kekurangan saya ini antara bumi dan langit, itulah kekurangan. Kekurangan saya punya jaraknya antara bumi dan langitnya. Kelebihan saya bagaikan debu di atas. Itulah kemampuan saya dibandingkan dengan kemampuan orang lainnya. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semoga akan bermakna bagi kita. Kita cinta Al-Quran, kita laksanakan Al-Quran dalam hidup. Negeri kita insya Allah negeri akan makmur dengan insan-insan Quran yang akan datang menghasilkan dan memberikan cahaya kepada negeri kita. Secara umum Kabupaten Seram bagian timur, yang lebih khusus Desa Kian yang penyelenggaranya menjadi negeri yang baldatun ya, negeri yang indah di bawah kemakmuran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas panitia atas sumbangan kegiatannya, mudah-mudahan akan menjadi bagian bagi kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalau kekurangan mohon maaf ya panitia ya, tetapi saya yakin panitia lebih baik daripada saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah pembawa hikmah nuzul Quran oleh Bapak Kawakian Darat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.